Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan ke-9 dari mata kuliah struktur aljabar, yaitu koset dan teorema Lagrange. Untuk koset, dalam kegiatan belajar sebelumnya telah dibicarakan kompleks dari suatu grup dan sifat-sifatnya. Dalam kegiatan kali ini, saya akan membahas suatu jenis kompleks dari suatu grup yang disebut koset dari suatu subgrup dalam grupnya. Untuk definisinya sendiri yaitu misalkan H suatu subgrup dari grup G dan A suatu elemen dari G, maka HA sama dengan H elemen H besar disebut koset kanan dari H dalam G. Untuk AH sama dengan AH H elemen H besar disebut koset kiri dari H dalam G. Karena H subgrup dari G, maka E elemen H atau E elemen identitas, sehingga HE sama dengan H elemen dari H besar sama dengan H, dan EH sama dengan H elemen H besar sama dengan H. Ini berarti H besar merupakan suatu koset kanan dan koset kiri dari H. Demikian pula karena E elemen H, maka A elemen A elemen HA, yaitu A elemen HA, dan AE elemen AH, yaitu A elemen AH. Ini berarti AH maupun HA memuat sekurang-kurangnya suatu elemen. Dalam kata lain, tak ada koset kiri atau koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Apabila G suatu grup abelian, maka mudah dimengerti bahwa setiap koset kiri dari suatu subgrup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Baiklah, saya rasa kalau sudah paham dengan teori tentang koset, maka saya akan langsung masuk ke dalam contoh soal 9.1, yaitu G sama dengan 1 sampai dengan 6 dengan perkalian modulo 7 adalah suatu grup, dan H sama dengan 1 dan 6 merupakan subgrup dari G. Koset kanan dan koset kiri dari H dalam G adalah penyelesaiannya, yaitu untuk koset kanan HA, yaitu H sama dengan 1 dan 6, maka H1 sama dengan H6 sama dengan H. Untuk H2 sama dengan 1 dikali 2 dan 6 dikali 2, yaitu 2, dan 5 sama dengan H5. Kenapa 5? Karena 6 dikali 2 yaitu 12 modulo 7 yaitu 5. Karena 12 dikurang 7 hasilnya 5. Untuk H3 sama dengan 1 kali 3 dan 6 kali 3 sama dengan 3 dan 4 sama dengan H4. Sama halnya juga 4 ini dari perkalian 6 kali 3 sama dengan 18 modulo 7, yaitu hasilnya 4. Jadi koset kanan dari H dalam G adalah H1, H2, dan H3. Untuk koset kiri AH, yaitu kebalikan dari koset kanan HA, maka bisa ditulis sebagai H sama dengan 1 dan 6. Maka untuk 1H sama dengan 6H sama dengan H. Untuk 2H sama dengan 2 dikali 1 dan 2 dikali 6 sama dengan 2 dan 5. Hasilnya yaitu 5H. Untuk 3H sama dengan 3 dikali 1 dan 3 dikali 6 sama dengan 3, dan 4 sama dengan 4H. Jadi koset kiri dari H dalam G adalah H1, 2H, dan 3H. Nah, maka kita bisa simpulkan hasilnya yaitu berikut. Baiklah, tadi itu saya sudah menjelaskan untuk contoh pertama. Tapi jika kalian masih bingung, saya masih mempunyai contoh selanjutnya, yaitu contoh 9.2. Untuk S3 diberikan soal sebagai berikut, yaitu grup simetri tingkat 3 dan H sebagai berikut adalah subgrup dari S3. S3 itu simetri 3. Untuk koset kanan dan koset kiri dari H dalam S3 adalah, maka penyelesaiannya itu seperti contoh sebelumnya. Kita akan mencari dari pertama-tama yaitu koset pertamanya dulu, yaitu HA. Untuk H sama dengan sebagai berikut,
Maka H1 sama dengan H23 sama dengan H. Untuk H1. Lalu kita akan mengambil yaitu 1, 2, dan 1, 3. Dikarenakan 1 dan 2, 3 itu dan 1, 2, dan 1, 3 itu di antara 1 dan 2, 3. Maka kita ambil yang ini saja. Maka H12 sama dengan H circle 1, 2 atau bundaran 1, 2 dan 2, 3 circle 1, 2 sama dengan 1, 2 dan 1, 3, 2 hasilnya H sama dengan H132. Untuk H13 sama dengan 1 circle 1, 3 dan 2, 3 circle 1, 3 sama dengan 1, 3 dan 1, 2, 3 sama dengan hasilnya yaitu H123. Bang, caranya gimana bang? Kok jadi circle begini kok atau beneran begini kok hasilnya malah kayak begini bang? Ya, saya akan menjelaskannya bagaimana hasilnya tuh seperti ini. Nih, saya sudah menyiapkan beberapa circle, yaitu kita akan menggunakan permutasi. Maka kita lihat terlebih dahulu soalnya yang dicari apa, yaitu 1 circle 1, 2. Maka kita copy paste dulu nih 1 dan 1, 2 sama dengan, untuk bagian atasnya sama seperti di 1 ini, yaitu hasilnya 1, 2, 3. Tapi yang bawahnya ini akan berbeda dari hasilnya. Untuk mencari yang bawahnya ini, kita akan melihat kita akan mulai dari sisi kanan, yaitu 1, 2. Kita akan lihat 1 itu bawahnya apa, yaitu bawahnya 2. Maka kita di kiri, 2 itu bawahnya berapa? Oh, 2 juga, berarti 2. Untuk 2 bawahnya itu 1, berarti kiri 1 bawahnya itu 1. Berarti ini sama dengan 1. Untuk sini 3 bawahnya 3. Lalu di kiri juga 3 bawahnya 3, maka hasilnya 3. Kita lihat nih hasilnya seperti berikut. 1, 2, 3, 2, 1, 3. Kita lihat di bagian sini di atas. Ini tuh hasilnya berapa? Hasil dari apa maksudnya? Oh, ternyata hasil dari 1, 2. Maka kita tulislah di sini 1, 2. Untuk 2, 3 circle 1, 2. Maka ya sama halnya dengan tadi yang saya jelaskan. Untuk atas saya udah bilang, untuk kepak atas saya udah bilang, itu tidak akan berubah, yaitu 1, 2, 3. Lalu bagian bawahnya akan berubah. Untuk 1 bawahnya 2, maka kita tulis 2 bawahnya 3. Berarti ini 3. Untuk 2 bawahnya 1. 1 ini bawahnya 1 sama dengan 1. Ini kan 3 bawahnya 3 sama dengan 3 bawahnya 2. Maka kita tulis 2. Nah, kita lihat nih, ini tuh hasil dari apa? Oh, ternyata hasil ini dari 132. Maka dapatlah 132. Nah, kalian sudah tahu kan caranya dan bagaimana hasilnya itu bisa jadi dari ini. Tiba-tiba hasilnya jadi begini. Jadi kayak begini hasilnya. Nah, maka kita ketahui lah kuset kanan dari H dalam S sama dengan H1, H12, dan H13. Untuk kuset kiri yaitu kebalikan dari kuset kanan, yaitu AH. Ya, ini sama aja sih caranya juga. Maka H sama dengan 1 dan 2, 3. Maka kita tulis itu 1 dulu baru H. Karena di sini tuh AH bukan HA. Kalau kanan itu HA, maka H dulu baru 1. Maka itu 1 H sama dengan 2, 3 H sama dengan H. Untuk 1, 2 H sama dengan 1, 2 circle 1 dan 1, 2 circle 2, 3 sama dengan 1, 2 dan 1, 2, 3. Hasilnya yaitu 1, 2, 3 H. Saya tidak akan menjelaskan caranya ini karena saya sudah menjelaskan bagaimana dapat atau hasilnya seperti ini. Untuk 1, 3 H sama dengan 1, 3 circle 1, 1, 3
circle 23 sama dengan 13 dan 132 sama dengan 132H. Maka koset kiri dan dari H dalam S adalah H sama dengan H, 12H dan 13H. Maka kita ketahuilah koset kanan dan koset kiri dari H dalam S yaitu sebagai berikut. Mungkin cukup sekian materi koset yang saya berikan. Apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa mencarinya di Google atau di YouTube, dikarenakan materi koset ini sangat banyak di Google dan di YouTube. Untuk materi teorema Lagrange saya akan membahasnya di pertemuan selanjutnya, dikarenakan waktu untuk menjelaskannya tidak cukup. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.